semuanya, akhirnya sesi teori Agent Ali The Movie 2 akan segera TH mulai. Namun perlu TH ingatkan, konten ini akan sangat spoiler. Jadi bagi kalian yang belum menonton Agent Ali The Movie 2 di bioskop, sebaiknya simpan video ini terlebih dahulu. Nah, seperti biasa, mari TH bahas. Oke, dalam part pertama teori Agent Ali The Movie 2 ini, TH ingin sedikit berbangga dahulu akan beberapa teori TH yang ternyata benar atau mendekati pada movie kedua ini. Baik, langsung saja Neonimus. Bagi yang sering mengikuti pembahasan TH, pasti juga tahu kalau TH sangat yakin kalau bukan Neonimus lah musuh utama untuk movie kedua ini. Walau beberapa hal seperti teaser, trailer, poster hingga warna seolah membuat banyak orang berpikir movie ini akan sangat berfokus pada Neonimus, namun resep lama Wow sangat suka membuat pengalihan fokus, sehingga bisa membuat kejutan yang jauh lebih hebat. Karena hal ini, TH bisa menebak sangat mungkin akan ada lawan utama yang sebenarnya di cerita Agent Ali. Terlebih lagi, ini merupakan movie yang mana ceritanya perlu lebih serius. Di movie ini, kita juga akhirnya tahu siapa itu Neonimus beserta alasannya sangat terobsesi dengan Ali. Dan sekaligus mematahkan banyak sekali teori tentang Neonimus selama ini. Satria, gadget canggih baru yang digunakan Ali sekaligus menjadi judul misi di movie kedua ini. TH juga sempat menyebutkan kalau Satria bisa menjadi bencana yang teramat bahaya jika jatuh ke tangan musuh. Karena seperti yang kita tahu, mata selalu kecolongan. Di setiap serangan senjata, gadget, bahkan sampai agent pun bisa berbalik menyerang mata. Bahkan biasanya bisa memiliki kekuatan yang lebih besar ketimbang digunakan oleh mata. Kita bisa melihat sejarah dari Iris yang digunakan Uno, Nikki, hingga Shinko untuk menyerang mata. Para droid yang hampir setiap override bisa dikendalikan musuh. Dan kali ini, Mata menciptakan suit Satria yang mampu menggunakan keahlian dari semua teras, bahkan semua agent Mata. Dan benar saja, di penghujung movie kedua, Satria jatuh ke tangan musuh Mata, dan kekuatan yang langsung berlipat ganda dari pemakaian Ali. Ditambah lagi, AI Satria yang tak punya nurani untuk menyakiti setiap target yang hendak diserang. Walau berhasil ditumbangkan, tapi banyak hal yang harus dikorbankan untuk pencapaian ini. Rizwan, salah satu agent yang paling sering masuk ke dalam teori TH. Sesuai teori, Rizwan benar-benar menjadi poros ketiga di cerita ini. Ia tak berpihak pada Chero dan juga tak kepada Mata. Rizwan membentuk kelompok baru beranggotakan Dos dan Tres, berusaha menguak keberadaan Chero dan menghentikan ide gilanya. Ia juga memiliki peran yang sangat krusial dan mendapat durasi yang cukup banyak di movie kedua ini. Selain itu, tebakan TH akan Rizwan yang akan bekerja sama dengan Ali betul adanya. Hal ini pun sebenarnya sudah terlihat jelas karena salah satu dialog ikonik Rizwan di dalam trailer adalah Ali, misi kita belum selesai, yang menunjukkan kalau mereka akan memiliki momen untuk bekerja sama. Dan malahan pada penutup, Rizwan juga menjalin kerjasama dengan Agent Dayang yang harusnya akan terus memiliki peranan penting di cerita mendatang. TH sangat suka dengan cara mereka menempatkan Rizwan di movie ini. Rizwan tak dibuat terlalu mengambil peran Ali sebagai hero, tapi juga tak dibuat sebagai tokoh sampingan yang hanya numpang pamor. Karena Rizwan memiliki porsinya sendiri. Tak sabar melihat sang agent tampan ini di movie ketiga nanti. Zero, sosok yang sudah mulai diperkenalkan pada musim ketiga lalu akhirnya menampakkan diri juga. Walau hanya di dalam dimensi Satria, setidaknya kita tahu ia bukanlah anak kecil dengan tujuan dangkal. Zero adalah sosok yang nampaknya punya peranan besar akan suatu hal di Cyberraya. Karena itu, ia sangat setuju dengan apa yang terjadi di Cyberraya saat ini. Melihat dari orang yang ia incar yaitu Dato Otman, TH merasa ia memiliki sedikit banyak hubungan dengannya. Entah ia sama-sama membangun Cyberraya atau malah salah satu dari mereka mengkhianati sebuah janji dan membuat mereka berseteru. Terlebih lagi, mereka memiliki aura yang mirip dan juga kisaran umur yang tak berbeda jauh. TH sempat menyebutkan kalau Zero pasti punya tujuan besar untuk Cyberraya dan ia sangat tidak suka dengan gaya kepemimpinan Otman.
Dan di movie kedua ini, ia membuktikan kalau memang nyatanya Dato' Othman hanya mementingkan dirinya saja. Dengan dijalankannya protokol pulau, yaitu membawa kabur orang-orang penting ke pulau rahasia ketika ada ancaman dari ciptaan cyber raya yang berada di luar kendali tanpa mementingkan keselamatan warga kota. Dari kejadian itu, Thea sangat yakin kalau Zero mungkin punya tujuan baik, walau ia nampak menggunakan cara yang sangat buruk. Tapi jika kita melihat cara Dato' Othman menanggapi setiap masalah, cara Zero nampak sangat masuk akal. Duh, movie ketiga harus dirilis secepat mungkin nih. Nah, itu dia beberapa teori TH yang benar-benar terjadi di movie kedua ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah cara TH menalar masuk akal atau ini hanya tebakan beruntung saja? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti semua media sosial TH lainnya. Saya Lia, pamit undur diri. Bye-bye. Baru saja TH menerka-nerka tanggal perilisan Boboiboy, tiba-tiba Monster mengumumkan pengunduran jadwal Boboiboy Galaxy Baraju. Namun, kenapa tiba-tiba diundur ya? Nah, seperti biasa, mari TH bahas. Seperti yang Thea sampaikan di video yang lalu, Monster selalu merilis animasinya di masa cuti sekolah. Dan jika tidak pertengahan tahun ini, Monster perlu menunggu hingga akhir tahun dan akan berdempetan dengan proyek Monster yang lainnya. Dan ternyata itu menjadi kenyataan. Monster telah umumkan kalau mereka akan merilis beberapa proyek mereka di penghujung tahun ini. Dari pertengahan September hingga Desember kita akan bertemu rangkaian proyek Monster. Dimulai dari Mekamato Season 4, barulah disusul Boboiboy Galaxy Baraju, dan ditutup dengan Papazola The Movie. Walau nampak solid bersatu di penghujung tahun ini, tapi Monster juga menyampaikan pengunduran Boboiboy ini bukan tanpa sebab, melainkan progres pengerjaannya yang memiliki tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi dibanding seri sebelumnya. Kita sebagai fans harusnya memaklumi hal ini. Jangan berikan tekanan untuk Monster, karena mereka juga sedang mengusahakan yang terbaik untuk para penggemar. Boboiboy merupakan seri gratis dari Monster untuk kita semua. Mereka pun tentu tidak bisa menggelontorkan dana sebesar proyek lain untuk Boboiboy ini. Namun, pasti Monster tidak sembarangan untuk setiap proyeknya. Mengingat lagi kalau seri Baraju ini merupakan series penutup untuk Boboiboy Galaxy musim kedua, yang mana perlu ada momen besar di episode-episode akhir ini, dan Thea rasa akan memiliki perbedaan yang teramat jauh dari versi komiknya. Mari kita lihat saat ini Monster sudah memperlihatkan wujud Boboiboy sopan lewat perilisan figura, dan TH juga cukup yakin kalau Boboiboy sopan tidak muncul di bagian final cerita, dan mungkin saja di awal atau pertengahan kisah. Hal ini juga diperkuat dengan dua figura misterius yang nampaknya akan dirilis Monster menjelang perilisan episode baru Boboiboy nantinya. Jadi mari sama-sama kita bersabar dan mensupport Monster agar semuanya lancar. Sebagai penutup, kamu juga bisa cek video TH lainnya di salah satu sisi layar dan ikuti semua media sosial TH untuk informasi terupdate lainnya. Saya Lia, pamit undur diri. Bye-bye.